Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila arwah masyayikhina wa liman haqqul alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, bi anna Allah fillahu wa yarhamuhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Pertama, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah, setelah libur daripada disebabkan puasa Ramadan dan hari raya, kita kembali diberi taufik hidayat oleh Allah untuk mau memulai kembali kajian kita. Alhamdulillah, insyaallah itu tanda amal ibadah kita selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah kita sampaikan bahwasannya termasuk tanda amal ibadah diterima di sisi Allah setelah amal, habis kita beramal, kita beramal lagi. Habis kita amal baik, kita amal baiklah lagi. Jadi selesai Ramadan, selesai lebaran, musim lebaran habis, wa idza faragta fansab, kata Allah. Selesai ibadah langsung kita lanjutkan dengan amal baik, ibadah lagi, yaitu mengkaji, menuntut ilmu warisan yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita di malam hari ini berada di bab salat. Sebelumnya kita sudah jelaskan syarat-syarat sahnya salat. Sudah kita sebutkan. Kita ulang sedikit biar nyambung. Syarat sahnya salat sudah disebutkan, harus tahu waktunya masuk. Sudah masuk waktu maghrib baru sholat itu. Kemudian tahu kiblat. Alhamdulillah sudah kita tahu kalau kiblat. Kemudian syarat sahnya sholat kita menutup aurat. Batasan-batasan sudah kita jelaskan kemarin. Aurat laki-laki dari mana ke mana, aurat perempuan dari mana ke mana. Juga syarat sahnya salat kita harus bersih dari najis, baik di badan atau di baju, pakaian atau di tempat. Juga syarat sahnya salat kita harus berdiri kalau kita mampu. Itu semua syarat-syarat sahnya salat.
Sekarang kita berada di bab yang menjelaskan tentang furudus shalah. Furudus shalah, fardu-fardunya salat. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Orang yang salat tapi fardu-fardunya tidak ada, maka salatnya tidak sah. Sama beda tidak salat. Percuma. Ini dalilnya dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang salah satu sahabat ke masjid. Habis ke masjid, Nabi lagi duduk sama sahabat yang lain. Ini sahabat yang baru datang ini belum salat dia dewean. Habis salat dia dewean, gabung dia ke majlis Nabi. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Salat, kau itu belum salat." Baru selesai salat dia. Kata Nabi, "Salat, kau belum salat." Bangunlah dia, salat lagi. Yang kedua kali. Selesai salatnya, duduk lagi ke Nabi. Kata Nabi, "Salat, kau belum salat." Sampai 3 kali, ini ulah dipikir-pikirkannya, apalah yang kurang. Selesai 3 kali, kata Nabi, "Salatlah karena kau belum salat." Akhirnya sahabat ini nyerah, "Ya Rasulullah, kalau begitu ajari aku bagaimana caranya salat yang benar." Dia salat, gayanya gaya salat seperti itu. Akhirnya diajari sama Nabi. Kata Nabi, salat itu berdiri kalau mampu, panjang lebar, yaitu ini furudus shalah yang diajari sama Nabi. Ketika ruku ada tumakninahnya, ketika i'tidal ada tumakninahnya. Begitu diajari sampai salam oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita salat tapi salatnya tidak sempurna, syaratnya tidak ada, fardunya juga tidak ada, maka salat kita tidak sah. Sama baik kita belum salat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, masalah ini, bab-bab seperti ini itu wajib kita pelajari. Karena masalah ini berkaitan dengan amaliyah ibadah kita di setiap harinya. Bab salat, bab wudu untuk kaum wanita, perempuan, bab haid itu wajib dipelajari. Kenapa wajib dipelajari? Ya, setiap hari dia bakal ketemu dengan kewajiban itu. Misalkan bab jual beli, wajib tak anak-anak atau yang belum nak berjualan belajar? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Dia belum berjualan, dia belum nak ke pasar. Tak wajib dia belajar tentang jual beli yang halal atau yang haram. Kapan orang wajib belajar ilmu jual beli? Biar tak salah tahu ini halal, ini haram. Kalau dia nak berdagang baru wajib. Kapan dia wajib belajar bab tentang pernikahan, hak-hak suami, hak-hak istri, apa kalimat yang tidak boleh disebutkan oleh suami, kalimat-kalimat apa saja yang sekiranya bisa membuat menjatuhkan talak istri. Itu kapan pemuda wajib belajar atau pemudi wajib belajar bab tersebut? Ketika mau nikah. Jadi nak kawin tu bukan belajar aku terima sah nikahnya saja. Kalau itu gampang kalau sekarang. Yang mertuanya gugup ngakad ijab kabulnya, yang mantunya cepat lancar. Lancar apa? Jawabnya lancar anak muda sekarang. Cuman bukan belajar itu yang wajib. Hak istri itu apa? Nafkah wajib. Terus apa kalimat-kalimat yang bisa membuat istri tadi jatuh talak cerai, itu wajib dipelajari. Cuman kapan wajib dipelajari? Kalau anak muda tadi mau kawin. Jadi kalau ilmu salat, masalah yang berkaitan dengan salat, setiap hari kan kita salat. Dari kita balik, mukallaf, sudah jadi dewasa, wajib salat.
Wajib solat, wajib wudu. Wajib wudu harus tahu hukum wudu, harus tahu hukum solat. Tak tahu sama beda solat, berdoa solat tiap hari dia. Berdosa tiap hari itu, tanpa dia sadari dia berdosa. Ngapo tak belajar? Ngapo tak bertanya kalau tak tahu? Allah perintahkan di Al-Quran, kalau tak tahu tanya, kata Allah. Kalau tak tahu belajar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu ini ilmu wajib, bukan ilmu sunnah. Bukan ilmu boleh dipelajari, juga boleh tidak dipelajari. Tidak, ini wajib hukumnya untuk dipelajari. Karena ini ilmu yang berkaitan dengan amaliyah kewajiban kita. Bab puasa, kapan wajib belajar bab puasa? Kage kalau nak masuk bulan Ramadan. Itu. Jadi tergantung waktu-waktunya. Kalau solat tiap hari kita ni solat. Jadi maka dari itu sekali lagi penting bab ini, dan alhamdulillah kita setiap kajian kita di Masjid Sukarami ini kita rekam dan diabadikan istilahnya di YouTube. Jadi misalkan lupa Ustaz bab syarat-syarat solat kemarin, wajar manusia galak lupa. Pengen dengar lagi, ada di YouTube. Tak tahu tanya sama kawannya, cak mana? Aku pengen cari yang pelajaran kemarin bab syarat sahnya solat. Tak panjang, paling lama 1 jam kajian kita ni. Kadang tak sampai 50 menit, cuman 45 menit. Dengarin lagi. Kita sudah paham, bini kita belum paham, bini kita suruh dengar. Daripada dengari lagu dangdut terus. Jadi-jadilah dengar lagu-lagu. Kalau solatnya lah sah, masih mending. Ini solatnya belum sah tapi yang dengari dangdut terus, jangan. Suruh bini kita dengari, oi, inilah syarat-syarat biar solat kita sah. Itu. Bini kita lah paham, anak kita juga. Daripada dia main game terus, berhapian yang tak jelas, suruh dia dengari. Ini syarat biar solat kau sah nak. Jadi gampang kita sekarang. Kita sekarang ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ustadznya datang dari Palembang ke Sukarami. Bukan kamu yang ke Palembang. Alhamdulillah, walaupun ada juga yang uang pemulutan ke Palembang di setiap minggunya, malam Sabtu. Alhamdulillah, itu kan termasuk nikmat dari Allah. Dan nikmat itu bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika sudah, kata Allah, aku dah kirim ustaz dari Palembang. Ngapo kamu masih nandak hadir? Udah, dah aja jawab. Ketua masjidnya sudah manggil kemana-mana, ke rumah-rumah, keliling. Ayo, malam ni ada majlis Habib Nabil dari Palembang, kajian fikih tentang bagaimana ibadah kita sah. Itu kan sudah kalau tuh. Jadi kata alasan, kaget ditanya sama Allah, ngapa solat kau dah sah? Aku tak tahu ya Allah. Kata alasan. Ini sengaja kita sampaikan di malam pertama ini biar semangat kita majlis taklim. Kata alasan, kenapa kau tak galak belajar? Tak tahu ya Allah. Padahal aku lah kirim, kata Allah, ustaz dari Palembang. Tinggal duduk manis nunggu di masjid sambil ngerokok. Ustaz datang mati ke rokoknya. Dengar majlis 1 jam jadilah. Itu kan gampang, lemak. Lupa kajiannya 1 bulan, 2 bulan yang lalu sudah lewat. Kata Allah, aku siapkan YouTube. Ada HP sekarang ini, nak dengar lagi. Kalau lupa, gampang jadi. Itu nikmat kalau dari Allah. Tapi nikmat tersebut bakal diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jangan lupa kita. Hati-hati maka dari itu. Jadi insya-Allah 1 tahun ke depan kita semangat, kita semangat belajar, mumpung ada waktu, mumpung kita masih sehat, mumpung ada tempat, ada yang galak bukakan masjid, nyiapkan tempat, nyiapkan cemilan. Alhamdulillah, mumpung ustadznya masih ada, mumpung masih ada galak yang ngajari. Kalau tak katik cak mana, begitu kan? Jadi pasang niat dari sekarang. InsyaAllah kita akan ramaikan, ajak teman kita, ajak tetangga kita. Kalau mengajak itu kewajiban. Mengajak orang untuk amal baik itu wajib. Jangan jadi orang itu acuh-acuhan tu jangan, cuek-cuekan tu jangan.
Yang penting aku pergi ke majlis, tetangga aku kendaklah nak solat, nak idat. Jangan. Karena nanti juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Paling tidak kita sudah ngajak. Dia mau ikut, nak nurut, payun, anda sudah. Yang penting kita ajak, malam ni ada majlis sebulan sekali. Penting bab ini omongi. Kita solat biar sah melap. 1 jam ngomong. Tak lama, sebulan sekali 1 jam cuman. Biar ibadah kita sah. Ajak. Dia ikut, alhamdulillah, kita dapat pahala. Dia tak mau ikut, ya sudah, kita lepas tanggungjawab. Jadi nanti di akhirat ketika dia ditanya sama Allah, kenapa kau tak galak belajar majlis taklim? Tetangga aku tak pernah ngajak ya Allah. Wong kaget di hadapan Allah itu cari alasan macam-macam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan orang tuanya saja itu dijadikan alasan. Jangankan kawan, jangankan tetangga, jangankan kerabat jauh, orang tua. Orang tua dijadikan alasan. Ngapa tak solat? Wong tua aku tak pernah ngajak aku solat ya Allah. Itu. Jadi nanti di akhirat itu bagaimana caranya dia selamat walaupun wong tuanya masuk neraka. Oh, madai ustaz. Tega anak tu sama wong tua. Itu yang dia jingok di akhirat, api neraka. Siksaan yang luar biasa. Semua bakal dia korbankan, yang penting dia selamat. Jadi biar kita tak jadi korban, kita ajak galau-galau. Yang kita kenal kita ajak. Dari keluarga, isi rumah kita ajak. Kata gawe, payung hadir ke majlis taklim. Daripada di rumah ngapain? Nonton sinetron, waktu yang sangat mulia sekarang ini. Dari maghrib ke isya, waktu paling mulia, waktu paling ijabah, waktu paling Nabi pengen kita ni di dalam amal baik. Dari maghrib ke isya. Wong rumah di rumah ngapain? Nonton sinetron, rugi, jangan. Kita ajak ke sini. Anak kita ajak yang bisa dengar majlis taklim. Tetangga kita ajak, dia dah galak, ya sudah, berarti tanggungjawab kita sudahlah lepas. Pas kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat, ya Allah, kau saksi, aku sudah ngajak, tapi dia tak galak, lepas selamat kita. Jadi insyaAllah kita semangat untuk menghadiri majlis taklim, majlis ilmu dimanapun, siapapun yang mengajar, selagi yang mengajar sanad ilmunya jelas, tahu kita dia ni siapa, belajar di mana, dan akidahnya jelas, benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semangat amin ya rabbal alamin. Jadi bab yang akan kita bahas di malam hari ini adalah furudus shalah. Fardu itu kan kewajiban yang di dalam salat kita. Itu ada 17 kewajiban. 17 ini jangan sampai tak kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah an-niyah. Niat itu wajib di setiap ibadah. Kalau tidak niat maka tak sah ibadah kita. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Amal itu tergantung niatnya. Dari sini Imam Asy-Syafi'i mewajibkan niat di setiap ibadah wajib. Wajib niat. Salat itu wajib niat. Kapan waktu niat? Waktu niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi niat itu bukan sebelum takbir. Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Niat itu di hati. Begini, misalkan mulutnya ngomong, usolli fardal maghrib, aku niat solat maghrib. Tapi di dalam hatinya ngomong, aku niat solat isya. Misalkan, maka yang dijadikan sah isya bukan maghrib. Karena niat itu tempatnya hati. Begitu. Tidak sah solat maghribnya. Walaupun dia 3 rakaat salam, tak sah. Karena yang dihitung niat di hati, bukan niat di mulut.
Nah, cuman ulama mengatakan biar kita gampang niat di hati, sebelum niat di hati kita ucapkan dulu di mulut. Begitu. Kapan mengucapkannya? Sebelum takbiratul ihram. Usolli fardal maghribi 3 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Bisa. Atau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tak apa-apa. Bahasa pemulutan tak apa-apa. Yang penting niat. Yang penting niat. Aku niat solat maghrib 3 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Jadi mulut. Takbir dia Allah. Nah, dari Allah sampai bar, di situ lagi kita wajib ada niat di hati. Kan Allahu Akbar. Nah, dari Allah sampai bar, di situ tempat kita niat di hati. Tidak saro, jangan disaroi. Niat di hati. Aku niat salat maghrib sampai Allahu Akbar. Itu waktunya nih niat. Jadi harus berbarengan dengan ibadah. Itu waktu niat. Niat sebelum takbir tak sah. Pas takbir dia kosong tanpa ada niat, tak sah solatnya. Niat setelah takbir juga tak sah, lah masuk solat. Nak niat apa? Tak sah. Jadi niat wajib berbarengan. Niat solat, zakat juga begitu, haji juga begitu, umrah juga begitu. Kecuali ibadah puasa. Kata ulama, ibadah puasa tak bisa kita nak barengan niatnya. Karena wajib puasa itu takbir. Jadi macam takbir untuk ibadah puasa itu masuk waktu subuh. Tak bisa kita pasti. Maka dari itu boleh niat puasa sebelum subuh. Dari masuk waktu maghrib sampai sebelum subuh. Tapi kalau solat tidak bisa. Allahu Akbar. Nah, dari takbir tadi kita harus pasang niat di hati. Dan yang wajib di dalam niat itu tidak panjang. Yang wajib dalam niat tidak panjang. Artinya apa Ustaz yang wajib diucapkan? Pas lagi niat, yang wajib disebutkan itu apa? Tidak panjang. Kalau solatnya solat wajib, cuman dia wajib menyebutkan usolli fardadz zuhri. Jadi harus menyebutkan fi'il. Fi'il itu aku solat. Solat apa? Solat wajib, fardu. Sebutkan fardunya. Fardu apa? Fardu ada 5. Ya kan? Solat fardu kan ada 5. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebutkan, tentukan solatnya. Itu niat yang wajib. Kalau solatnya solat wajib, usolli fardadz zuhri, Allahu Akbar. Dalam hati niat, aku niat solat zuhur, solat fardu zuhur. Cukup. Jadi tidak ada panjang-panjang. Yang wajib ini yang wajib. Nah, kalau dia makmum harus tambah makmuman. Kalau solatnya makmum, bukan solat sendirian. Atau dia imam, tambah imaman. Aku niat, aku solat fardu zuhur makmum. Aku solat fardu zuhur imam. Itu. Kalau adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala itu tak wajib disebutkan. Tak wajib disebutkan. Jadi jangan, karena takbiratul ihram nanti dibahas di sini juga tidak boleh terlalu panjang. Ada batasannya 6 harokat. Jadi jangan Allah, itu kepanjangan tuh. Tak sah. Harus Allahu Akbar 6 harokat. Itu paling banyak. Jadi kalau misalkan kita takut kelamuan takbirnya, niatnya itu tidak wajib panjang-panjang. Dan niat di hati kan cepat. Aku niat solat maghrib makmum. Udah. 3 rakaat mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu tak wajib disebutkan. Tak wajib disebutkan. Jadi niat yang wajib disebutkan cuma tadi, aku sholat fardu zuhur kalau dewean. Kalau makmum, aku sholat fardu zuhur makmuman. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Itu yang cukup. Cukup untuk sah niat kita.
Kemudian kalau niatnya solatnya solat sunnah, lebih gampang lagi. Kalau solat sunnah lebih gampang. Misalkan solat sunnah duha, aku niat solat duha, Allahu Akbar, usolli sunnatat duha, itu yang cukupnya. Witir, usolli rakaatil witir, atau usolli sunnatal witir, aku niat solat witir. Kalau nak ditambahi 2 rakaat, tak apa-apa, silahkan. Lillahi ta'ala, silahkan. Cuman wajibnya segitu. Kalau solat sunnah harus disebutkan solatnya. Aku solat witir, aku solat duha. Solat sunnah sebelum zuhur, aku solat qabliyah zuhur, 2 rakaat sunnah sebelum zuhur. Ba'diyah, sebutkan solat ba'diyatul zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, begitu. Itu kalau solat sunnah. Jadi gampang niat itu, jangan was-was jangan sampai was-was, jangan. Jadi biar tak was-was, makanya disunnahkan sebelum takbir kita ucapkan usolli fardhul isya 4 rakaat imaman lillahi ta'ala. Misalkan Allahu Akbar, nah sambil takbir dibarengkan dalam hati, itu biar tak was-was. Itu fardu salat yang pertama. Kemudian fardu yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, harus takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Kenapa dinamakan ihram? Karena takbir ini mengharamkan hal-hal yang halal sebelum kita takbir. Kita sebelum takbir masuk solat, boleh tak minum? Boleh. Boleh tak makan? Boleh. Boleh tak kita ngoceh, ngobrol? Boleh. Tapi ketika kita sudah takbir, haram kalau. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ngobrol. Kenapa haram? Ya kalau kita minum batal salat kita. Itu. Ya. Jadi kenapa dinamakan takbiratul ihram, takbir yang haram? Karena yang haram ini maksudnya mengharamkan hal-hal yang halal sebelum salat. Minum halal kalau punya kita, makan halal kalau punya kita. Sudah takbir, tak boleh lagi makan minum. Tak boleh lagi ngoceh, ngobrol. Tak boleh lagi gerak lebih dari 3 kali gerakan. Tak boleh noleh-noleh. Harus khusyuk, fokus. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Di takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Kapan waktu takbiratul ihram? Waktu takbiratul ihram kalau kita sudah berdiri, ini wajib ini. Sudah berdiri, sudah ngadep kiblat. Tak boleh masih duduk, sudah Allah nak solat ini. Takbiratul ihram ini maksudnya takbir yang di awal solat. Takbir yang pas kita nak masuk solat, yang kita barengi dengan niat tadi. Itu kapan waktu takbir? Sudah berdiri, sudah mantap, tegak, dan sudah di hadapan kita kiblat. Jangan masih noleh Allahu Akbar, tak sah salat kita. Masih ngoceh, noleh, Allahnya dia masih ngadep sini, kiblat ke sana misalkan. Pas Allahu Akbar baru ngadep kiblat, tak sah. Jadi dari Allah sampai bar harus badan kita ngadep kiblat. Itu syarat sahnya takbiratul ihram. Kalau takbirnya tak sah, berarti salatnya juga belum sah. Belum masuk salat berarti. Itu fardu salat yang kedua. Dan tak boleh dibalik. Harus Allah dulu baru akbar, bukan akbaru Allah. Tak sah. Jadi jangan macam-macam lah. Kita ni jangan macam-macam, jangan ngadu-ngadu. Peloi apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan itu namanya bid'ah tu di situ. Galak ngadu-ngadu dalam agama. Betino dijadikan imam. Betino dijadikan imam. Perempuan itu tak sah imam kalau makmumnya laki. Tak sah. Ini perempuan imam, makmumnya lah laki.
perempuan jadi khatib, khatib khutbah Id betino. Ada baru terjadi kemarin, Idul Fitri kemarin. Alasannya macam-macam mazhab. Itulah mazhab inilah agama ini bukan mazhab, bukan punya Imam Syafi'i, bukan punya imam-imam, bukan punya presiden manapun. Agama ini punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan macam-macam dalam agama. Jangan ngado-ngado. Itulah yang dimaksud oleh Nabi sahibul bid'ah, yang suka mengada-ngada dalam agama. Khatib itu dari zaman Nabi sampai sekarang laki-laki. Tidak ada namanya khatib Idul Fitri yang hadir laki-laki, tapi khatibnya perempuan. Kan kebalik itu. Ngapo dak baca apa yang lanang jadi khatib? Khatib pakai teks kalau sekarang ini. Apa saronya? Imam perempuan, makmumnya laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Itu tidak ada di dalam ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah yang berkaitan dengan agama jangan dirubah-rubah. Apa yang diajarkan oleh Nabi di zaman Nabi, imam laki-laki, khatib laki-laki, sudah harus laki-laki. Kalau makmumnya semua perempuan, boleh imamnya perempuan. Begitu kan? Itu ajaran Nabi. Takbir Allah dulu baru akbar. Allahu akbar. Tertibnya begitu. Jangan dibalik. Akbaru Allah. Itu tidak boleh. Walaupun maknanya sah, maknanya betul tetap. Tidak ada berubah maknanya. Cuman lafadznya dibolak-balik, itu tidak adab sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salat kita tidak sah. Jadi syarat takbiratul ihram harus sudah berdiri bagi yang mampu berdiri. Oh Ustaz, lagi tak pacak salat tegak, lagi sakit kakinya, tak bisa tegak, salat duduk, berarti takbiratul ihramnya duduk. Tapi untuk orang yang mampu salat berdiri, takbiratul ihram wajib berdiri dan sudah menghadap kiblat, baru Allahu akbar. Gitu. Itu syarat sahnya takbiratul ihram, dan harus didengarkan. Ini semua nih, takbiratul ihram, surat Fatihah, tasyahud akhir, itu harus kita maconyo diri kita dengar. Jadi jangan kecil, jangan katik suara, tak sah. Oh, takbiratul ihramnya di hati Ustaz, dah cukup niat yang di hati. Takbiratul ihram harus diucapkan Allahu akbar, walaupun yang mengucapkan ini tak ada harus semasjid dengar, jangan nganggu pula. Sekiranya diri dia dengar Allahu akbar, paling ini pasnya tu diri dia dah dengar. Jadi kita atur dewek lah volume suara kita ni. Dengar dah aku, dengar ya sudah cukup, jangan keras-keras. Lain lagi kalau imam baru keras. Karena apa? Karena mungkin makmum di belakang tak dengar. Kalau imam harus keras, Allahu akbar. Jadi syarat juga sah takbiratul ihram, kita harus mengucapkan, tak cukup di hati, harus diucapkan sekiranya telinga kita mendengar takbir kita sendiri. Itu furud salat yang kedua. Kemudian furud salat yang ketiga yaitu adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Baca Fatihah itu wajib hukumnya dalam salat. Kalau salat tak baca Fatihah, maka batal tak salatnya? Tidak langsung batal, tapi dia harus mengulangi rakaat itu. Misalkan takbir dia khoyal, mikiri sawah, misal mikiri tanah dia, lupa memang baca Fatihah, misalkan, atau mikiri hutang, tahu-tahu imam udah ruku, dah ruku, belum baca Fatihah. Kalau dia paham, seharusnya dia harus baca Fatihah langsung. Tapi dia tak paham, lupa. Misalkan dia grogi, akhirnya gagap, langsung ruku juga. Nah kalau dia sudah ruku, tak boleh dia balik lagi.
Terus kalau rukuk sama imam, melok imam, tapi pas imam salam, kita nambah serakaat lagi. Nambah serakaat lagi. Kenapa nambah serakaat lagi? Karena di rakaat pertama tadi tidak maca Fatihah. Jadi ketika kita meninggalkan Fatihah, bukannya salat kita langsung batal, bukan. Tapi kita harus nambah serakaat lagi. Kapan orang sah salatnya walaupun tidak baca Fatihah? Kalau masbuk. Masbuk itu orang yang tidak bareng dengan imam ketika imam takbiratul ihram. Imam takbir Allahu Akbar, kita masih wudu. Imam baca Fatihah, selesai Fatihah, imam baca surat, kita baru datang. Ini namanya masbuk. Masbuk itu dia tidak bareng dengan imam ketika takbiratul ihram. Takbir pertama tak bareng sama imam, namanya masbuk. Masuk dia ke masjid, imam udah baca surat, selesai Fatihah, takbir dia. Habis takbir, ketika dia takbir jangan baca doa iftitah lagi. Kalau doa iftitah itu tak wajib. Doa iftitah itu sunnah. Yang wajib itu Fatihah. Jadi ketika kita telat, jangan baca doa iftitah lagi, langsung baca Fatihah. Masuk kita ke salat, Allahu Akbar. Baca lagi kita Fatihah. Baru sampai misalkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, imam ruku, udah wajib kita ruku. Jangan teruskan Fatihah kita. Kenapa jangan teruskan Fatihah kita? Karena kita ini masbuk, telat datang ke masjidnya. Atau kita masuk ke masjid, imam sudah selesai baca surat, pas kita takbir, imam sudah nak ruku. Kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, habis itu langsung takbir untuk ruku, Allahu Akbar, takbir ruku. Karena masih dihitung kita dapat rakaat pertama bareng imam kalau kita bisa tumak ninah ruku bareng imam. Tapi kalau kita takbir, kita nak ruku, imam muda i'tidal, berarti tidak dihitung satu rakaat itu. Kita nanti imam salam harus nambah serakaat lagi. Tapi kalau kita telat, imam ruku misalkan, kita telat, kita takbir, takbirnya tetap harus 2 kali. Jangan takbir itu ihram Allahu Akbar langsung ruku, tidak sah itu. Harus takbir ihram dulu masuk sholat, habis itu baru takbir untuk ruku. Pas kita nak ruku, imam udah i'tidal, atau kita ruku baru ini imam ngangkat. Berarti kan tidak berbarengan. Ngangkat kita i'tidal juga, tapi rakaat itu tidak dihitung. Jadi orang yang masbuk, yang sholatnya telat masuk bareng imam, itu boleh meninggalkan Fatihah biar rakaat itu pertama dihitung. Tak perlu lagi dia nambah rakaat nanti kalau imam udah salam. Jadi dia masuk, dia baru Allahu Akbar, misalkan baru sempat ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, wajib dia ikut ruku. Fatihahnya tak selesai, tak apa-apa, tak selesai. Dihitung tak rakaat itu? Dihitung rakaat pertama. Karena dia posisinya masbuk, telat takbirnya bareng imam. Ngerti gambaran ini? Kalau yang tidak telat, dia bareng takbirnya sama imam. Imam takbir Allahu Akbar, dia juga langsung takbir Allahu Akbar. Ini berarti bukan masbuk, karena dia bareng sama imam. Imam baca Fatihah, dia baru mulai baca Fatihah. Imam selesai baca surat, dia belum selesai Fatihahnya, ngelak misalkan. Lama dia baca Fatihah. Imam ruku, apakah dia boleh ruku? Tak boleh ruku, harus selesaikan Fatihahnya. Kenapa? Apa bedanya sama yang tadi? Kalau yang tadi telat masuk sholatnya, kalau ini bareng sama imam, maka dia wajib menyelesaikan surat Fatihahnya. Imam ruku, biarlah imam ruku, selesaikan Fatihahmu. Imam i'tidal, terus selesaikan. Imam sujud, belum selesai, selesaikan. Misalkan lamunian berarti dia baca Fatihah, misalkan.
Imam duduk di antara dua sujud, terus selesaikan Fatihahnya. Imam sujud kedua, nah itu baru tak boleh diselesaikan lagi. Jadi tidak boleh telat dari imam 3 rukun solat fi'li yang panjang. Tak boleh. Jadi ruku imam ruku 1, i'tidal tak dihitung. Imam sujud pertama 2, duduk di antara dua sujud tidak dihitung. Imam sujud kedua itu 3 tu sudah. Jadi jangan sampai imam ngangkat kepala dari sujud kedua kita belum ruku. Kalau kita juga belum ruku, imam udah ngangkat dari sujud kedua mau bangun ke rakaat kedua kita masih Fatihah, berarti rakaat pertama kita tidak dihitung. Kita beloi lagi imam di rakaat kedua, nanti imam salam kita wajib nambah 1 rakaat. Ya. Jadi beda. Kalau wong yang sholatnya bareng imam itu tak boleh ninggalkan Fatihah sampai imam sujud yang kedua di rakaat pertama. Tapi kalau orang yang telat datangnya tidak bareng dengan imam takbiratul ihramnya, maka dia langsung wajib ninggalkan Fatihah biar rukuk pertama bareng dengan imam. Insyaallah jelas. Jadi Fatihah itu rukun solat, fardu solat. Ya, fardu bisa dinamakan rukun juga, sama. Rukun, fardu, wajib, sama kalau ini. Dan tak boleh ditinggalkan Fatihah. Ya. Dan Fatihah juga termasuk dari Fatihah bismillahnya udah masuk. Juga tasjid-tasjidnya tak boleh masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan dipanjang-panjangi. Alhamdulillah. Itu jadi kalau dia salah baca Fatihah, patokannya begini. Kalau dia salah baca Fatihahnya dan salahnya itu merubah makna, maka sholatnya tidak sah. Jadi jangan basing-basing yang jadi imam. Tidak harus fasih nian, tidak harus cakori nian, dah. Yang penting tidak merubah makna. Alhamdu jangan dibaca alkamdu. Misalkan dia tidak bisa mengucapkan huruf H, diganti sama dia K, alkamdu, itu batal salatnya, merubah makna. Alhamdulillah jangan alhamdu, karena gitu ada kejadian. Kemarin ada yang nanya sama kita, Ustaz, kami sholat di mall, di musalla mall, imamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dunya dipanjangi. Batal tak sholat Ustaz itu? Batal sholatnya, karena nambah huruf, merubah makna. Apa maknanya itu? Tak tahu lagi kita apa maknanya itu. Nah, jadi syarat biar Fatihah kita sah, jangan sampai maknanya berubah. Alhamdulillahi Rabbil, tasdidnya diperhatikan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu gampang. Jadi tidak harus pasenian, tidak harus cak korek-korek internasional, tidak harus. Yang penting hurufnya jelas, panjang pendeknya jelas, yang mana pendek-pendek, yang tasjid dibaca tasjid, ar-hirabbil ihdinas, shotnya ada tasjid. Yang tak kata tasjid jangan dikasih tasjid. Begitu udah, insyaallah salatnya sah. Jadi termasuk syarat rukun salat harus baca Fatihah, dan Fatihah tadi harus benar. Berarti caranya macam mana biar kita ni yakin salat kita sah, Ustaz? Ya sudah, caranya minta dengarkan sama yang paham. Dengarkan coba Fatihah aku. Itu benar apa tidak Fatihah aku? Baca dari awal Fatihah di depan dia. Jadi biar apa? Biar insyaallah salat kita sah. Jadi itu
rukun salat yang yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca Fatihah dengan betul dan benar. Yang keempat ruku', insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan taufik hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.